Shalom jemaat yang terkasih, puji nama Tuhan kalau pada hari ini, tanggal 24 Januari 2021, kita boleh kembali berjumpa untuk melaksanakan kebaktian umum kita. Walaupun secara virtual, kiranya tidak mengurangi sukacita kita semua. Bapak Ibu, mari kita sebelum masuk ke dalam ibadah, kita akan menyimak terlebih dahulu warta jemaat untuk minggu ini. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk memulai saat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat, kita puji nama Tuhan, kita katakan Tuhan yang beri kesukaan. Nyanyian Rohani Metodis nomor 9. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan ketika masuk rumah-Mu
Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang selalu memeliharakan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh memulai hari Minggu ini bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan setelah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkaulah yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, supaya setiap kami yang mengikutinya boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat, mari kita naikkan pujian kembali, kita ingat akan nama Yesus. Nyanyian rohani nomor 28. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin. Jemaat, mari kita membaca firman Tuhan secara beresponsoria dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-12. Mazmur 62 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-12. Saya akan membaca yang mengarah ke kiri dan jemaat yang mengarah ke kanan. Kita mulai. Mazmur 62 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-12. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman,
dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya mari kita katakan bahwa Tuhan adalah batu karang yang teguh. Kita naikkan pujian nyanyian rohani metodis nomor 104, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak, di gelora pun tegak. Tuhan Yesus ku seru, tolong, tolong anakmu, meski aku bekerja, tahan sampai melelah, tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu, oleh darahmu kudus, dapat aku ditebus. Amin. Baik, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, saat ini kami satukan hati kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keberadaan bangsa kami. Kami berdoa saat ini Bapa untuk bencana yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang melindungi, menjaga, bahkan juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana dan mereka saat ini berduka. Hibur, kuatkanlah mereka ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapa di sorga untuk pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat bekerja sama untuk boleh menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami secara khusus bencana alam ini.
Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk presiden dan pemerintah daerah di dalam memerintah, dalam memimpin daerah mereka masing-masing dan juga pemerintah ini. Kami berdoa berikan hikmat kepada mereka, berikan kuasa Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan itu semua demi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga untuk pertumbuhan kerohanian jemaat-Mu. Berkatilah mereka, biarlah semakin hari jemaat-Mu boleh bertumbuh dan mengenal Kristus, kuat di dalam Kristus. Meskipun situasi saat ini tidak memungkinkan untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, untuk Bapak Renol Huta Barat, Bapak Junifer Sihombing, Ibu Renova Sihaan, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Ibu B Boru Panjaitan, Bapak M Hesa Sialagan, Bapak Hasudungan Sianturi, Ibu Lisda Simanungkalit, dan Opung Polha Boru Sianipar. Kami mau menyerahkan seutuhnya Bapa untuk jemaat-Mu ini. Biarlah kiranya lewat belas kasihan Tuhan, nyatalah kesembuhan bagi mereka, pakai makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga itu menjadi perpanjangan tangan untuk kesembuhan bagi mereka. Berikan mereka semangat untuk boleh berjuang melawan sakit penyakit dalam tubuh mereka. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam dunia pendidikan, secara khusus dalam kondisi online ini. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh berkati mereka. Jemaat-Mu yang merindukan keturunan dan juga yang sedang mengandung serta yang bekerja, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita, di mana ayat yang mendasari adalah dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari jemaat, kita iringi persembahan kita dengan menyanyi nyanyian rohani metodis nomor 143, Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama-Mu Yesus Kristus, hari ini kami mempersembahkan persembahan minggu kami melalui keluarga pribadi lepas pribadi di rumah masing-masing. Tuhan, berkenanlah untuk menerima, memberkati persembahan, dan berkatilah jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan 1/10 dari yang menjadi kewajiban kami. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Richard Lango, keluarga Bapak Rudi Tampu Bolon, keluarga Bapak DF Sipahutar, Oka Dini, Arina Sondang, Ferlina Lim, Endi Vito, dan Joseph Tan. Kami mau berdoa untuk mereka, biarlah mereka pun boleh merasakan segala berkat-berkat Tuhan dan tingkap-tingkap langit terbuka atas keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan sulung yang telah dipersembahkan oleh keluarga Andi Sutandi dalam pemberkatan nikah beberapa hari yang lalu dari jemaat GMI Mu'en Medan. Tuhan berkati juga keluarga yang baru ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau berdoa untuk Ibu Mianda Borusi Mangunsong, Bapak Jacquin Simbolon, Ibu Asna Leni Girsang, Bapak Budiman Napitupulu, Bosarion Manalu, Stepani Ulina Manurung, Evi Monarika Sinambela, Renaldi Tobing, Yeremia Hiskia Hutapea, dan Marco Feris Jeremy Aritonang. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah anak-anak-Mu ini tetap bersyukur kepada Tuhan, dan bila dia boleh semakin menyenangkan mengasihi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan bunga mimbar hari ini yang sudah dipersembahkan oleh keluarga Bapak Volcano Pangaribuan. Tuhan, Engkau jugalah yang menghiasi rumah tangga mereka, biarlah kehidupan mereka pun juga semakin terus menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Ompon Tambunan. Kita percaya firman-Nya akan menyentuh hati kita dan akan mengubah hidup kita. Kita naikkan Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
sekali lagi pujian ini. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, hari ini kami mau mendengar berita sorga, kerajaan sorga, kabar baik, dan biarlah firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, pengetahuan, pengajaran, dan bahkan juga teguran kepada kami. Berbicaralah Kau kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dari Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 22 kami akan bacakan dari tempat ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau
bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tahukah kita bahwa perkembangan jumlah penduduk di bumi ini sangat pesat sekali? Jumlah penduduk dunia saat ini 7,4 miliar. 7,4 miliar. Dan tiap tahun jumlah penduduk dunia ini meningkat semakin cepat. Kalau lihat dari rentangan urutannya, Cina masih urutan yang pertama dan negara kita di urutan yang keempat. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenaikan jumlah penduduk tersebut juga diikuti dengan kenaikan jumlah dan jenis kejahatan yang dibuat oleh manusia, seperti narkoba, kejahatan anak, pembunuhan, radikalisme, curanmor, penipuan, dan ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang timbul. Begitu juga dengan pertambahan jumlah manusia saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, karena kejahatan sangat membahayakan negara, khususnya masa depan warga negara dan anak-anak, maka salah satu pernyataan Presiden Jokowi bahwa negara dalam situasi darurat narkoba, darurat kejahatan anak, sehingga dibuat peraturan pelakunya harus dihukum penjara, dihukum berat. Saudara-saudara, mengapa kecenderungan manusia suka akan melakukan kejahatan? Dan apakah bisa manusia untuk tidak terjerumus dalam kejahatan dunia ini? Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana dulu-dulunya terjadi, setelah 10 generasi manusia muncul sejak penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa. Ketika manusia bertambah banyak di muka bumi, kejahatan manusia bertambah besar, dan segala kecenderungan hati manusia selalu berbuat yang jahat. Dan itu sangat memilukan hati Tuhan. Bumi ini telah rusak di hadapan Tuhan, dan manusia penuh dengan kekerasan. Manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Itu fakta yang terjadi, yang tertulis dari Alkitab. Saudara-saudara, melihat keadaan manusia dan bumi seperti ini, maka Tuhan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ingat, segala makhluk, bukan hanya manusia, tapi segala makhluk yang ada di dunia ini akan diakhiri hidupnya. Saudara-saudara, Tuhan akan memusnahkan mereka semua dari muka bumi ini. Bagaimana caranya memusnahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Dengan cara mendatangkan air bah. Tuhan akan datangkan air yang besar sehingga menutupi seluruh bumi ini. Saudara-saudara, dari seluruh manusia di muka bumi pada saat itu, ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Luar biasa. Ada satu keluarga dari ada banyaknya manusia-manusia yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya satu keluarga ini yang selamat dari hukuman Tuhan. Keluarga ini adalah Nuh. Saudara-saudara, mengapa Nuh bisa selamat? Siapakah Nuh itu? Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar. Benar itu artinya tidak salah, tidak menyimpang, atau tepat pada sasaran. Nuh memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, ibaratnya soulmate dengan Tuhan. Lalu Alkitab juga mengatakan
bahwa Nuh itu adalah tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kok bisa? Nuh tidak terpengaruh dan tidak ikut-ikutan dengan perilaku orang-orang sezamannya. Saya berpikir bagaimana ya Nuh bisa bertahan tidak terpengaruh dengan situasi zamannya. Saya membaca. Mengapa Nuh tidak bercela? Karena yang di atas tadi, bahwa Nuh seorang yang benar. Saudara-saudara, siapakah Nuh itu sehingga Tuhan menyelamatkan keluarganya? Saudara-saudara, Nuh dikatakan lagi bahwa dia adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Sangat erat dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya antara Nuh dan Tuhan senantiasa terjalin komunikasi yang sangat intim. Dan terhadap orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan rencana dan perjanjiannya. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada Nuh, bukan kepada banyak orang, tapi kepada keluarga ini, aku akan menghanguskan bumi ini, namun aku akan menyelamatkan kau. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Alkitab mengatakan kembali bahwa Tuhan berfirman dan memberi tugas kepada Nuh untuk melakukan beberapa hal. Firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Nuh harus melakukan yang diperintahkan Tuhan, membuat sebuah bahtera yang besar. Bahtera yang besar. Seberapa besar? Kalau lihat dari ukuran pembacaan Alkitab kita, bahwa panjangnya sekitar 157 meter, lebarnya 26 meter, dan tingginya sekitar 15,7 meter. Besar sekali. Dan dalam bahtera itu apa isinya? Dan Nuh diperintahkan Tuhan untuk membawa segala yang hidup, dari segala makhluk sepasang-sepasang, dari semua hewan di darat dan burung-burung di udara, jantan dan betina. Lalu Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh untuk menyediakan makanan dan menyimpannya untuk seluruh keluarga dan segala makhluk yang hidup dalam bahtera itu. Saudara-saudara, bisa dibayangkan berapa lama Nuh bisa membangun bahtera itu. Alkitab mencatat bahwa bahtera itu selesai sebelum hari ke-10 bulan kedua, ketika Nuh berusia 600 tahun. Saudara-saudara, bayangkanlah bagaimana perintah ini dilakukan oleh Nuh, dan Nuh mau melakukannya. Saudara-saudara, ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat sulit sekali. Saudara-saudara, sekalipun perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan dan sangat tidak masuk akal, namun Nuh tidak melakukan perbantahan dengan Tuhan. Nuh tidak mengeluh atau berdalih, tapi dia mengerjakan, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan bagaimana proses pembuatan bahtera yang memakan waktu yang cukup lama, dan mungkin juga dengan peralatan yang memang pada waktu itu sangat terbatas. Mengambil kayu, ya, bagaimana memasang, membuat desainnya dan segala macam, dikerjakan dengan tidak berbantah-bantahan. Nuh rela berkorban. Nuh mau melakukan itu, melakukan yang terbaik dari apa yang Tuhan katakan kepada Nuh. Nuh melakukan semuanya itu, dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak
yang dia selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar demi masa depannya. Namun di awal-awal dia sangat menggerutu sekali, dia tidak mau karena dia ingin bebas. Lalu orang tuanya mengatakan, kalau memang kau meninggalkan kamarmu, tolong matikan lampu di kamarmu. Kalau kau bisa melihat benda-benda yang jatuh di depanmu, ambil itu, jangan biarkan. Kalau misalnya kau juga melihat ada keran air yang terbuka, jangan kau biarkan seperti itu, kau harus matikan dan sebagainya. Dan itu menjengkelkan bagi si anak. Saudara-saudara, suatu ketika si anak ini ingin melamar pekerjaan, dan ketika dia datang ke satu tempat itu, dia melihat bahwa di depan pintu gerbang dari perusahaan itu, dia melihat bahwa ada keran air yang terbuka sehingga air mengalir dari selang itu. Lalu si anak ini, si pemuda ini teringat akan perkataan orang tuanya, lalu dia matikan keran itu. Lalu dia masuk lagi, menaiki tangga, dia melihat bahwa ada beberapa ruangan-ruangan yang memang tidak ada orang, tapi lampu banyak sekali hidup. Lalu dia melihat, lalu dia matikan tombol-tombol lampu itu. Lalu dia masuk lagi. Dia masuk lagi ke dalam ruangan, dan dia melihat bahwa ruangan itu ada AC yang memang sedang on. Padahal tidak ada orang. Lalu dia mematikan AC itu. Dan ada banyak lagi. Lalu dia menunggu untuk dipanggil interview. Singkat cerita, dia dipanggil, dan si pemilik perusahaan mengatakan bahwa Anda kami terima tanpa testing. Saudara-saudara, si pemuda ini pun juga agak kaget. Ini main-main atau bagaimana? Tapi pemilik perusahaan mengatakan, kami sudah melihat bahwa seluruh orang-orang yang datang melamar, engkau berbeda. Dari mulai masuk ke dalam lokasi ini, engkau melihat ada keran yang terbuka, engkau matikan, ada lampu yang menyala, engkau matikan, dan sebagainya. Kami sengaja membuat itu bagaimana sikap orang-orang ketika melihat yang terjadi di depan mata mereka. Engkau, kami yakini, bisa untuk memimpin perusahaan ini. Saudara-saudara, dia terbayang akan ajaran orang tuanya, sehingga dia berterima kasih kepada pengajaran orang tuanya sejak dia dilatih dan dilatih terus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dan akhirnya si anak mendapatkan buah dari kedisiplinannya itu. Dia mendapatkan dan dia memberikan hasil yang terbaik. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jarang ada orang yang seperti itu. Nah, di masa sekarang ini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan orang-orang zaman Nuh pada waktu itu, di mana segala jenis kejahatan merajalela di segala tempat, di mana-mana ada pembunuhan, kejahatan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan, dan ada banyak yang lain. Namun bukanlah berarti kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan kita boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Saudara-saudara, jika kita tidak berbeda dengan orang dunia, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti nenek moyang kita, yaitu apa? Binasa. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bisakah kita bergaul dengan Allah? Bisakah hidup seperti yang benar? Bisa saja. Contohnya sudah ada. Anak muda tadi, sekalipun orang warawiri-warawiri,
tapi dia mengetahui apa yang benar, dia lakukan itu. Dan dia mendapatkan hasilnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang kami kasihi, Tuhan Yesus menginginkan kita agar kita tetap setia dalam firman dan mempraktekkan firman Tuhan. Sekalipun lingkungan sekitar kita tidak menunjukkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang benar. Mungkin ketika kita mengatakan hal-hal yang benar, kita mungkin dicemooh, kita mungkin diejek, kita mungkin ditertawai. Tapi mari kita untuk lakukan saja apa yang mau dikatakan Tuhan tentang kebenaran Tuhan. Dan ujung-ujungnya itu pun juga untuk kebaikan kita semua. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa aku kasihi dia kutegur dan kuhajar. Kita dianggap anak. Ketika dianggap anak, orang tua berhak dan orang tua wajar untuk menegur memarahi anaknya kalau anaknya salah. Oleh karena itu, ketika kita mengalami teguran Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, relakan hatimu, relakan hatiku, supaya aku bisa memperbaiki itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita tetap menjaga kesucian hidup kita di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah banyak menyimpang dari jalan-jalan Allah. Mari kita membuat pilihan hidup. Pilihan hidup, apa pilihan hidup? Pilihan hidup kita mau taat kepada Tuhan. Pilihan hidup kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita lindungi keluarga kita dari setiap ancaman melalui teladan dan doa kita. Hidup bagi keluarga kita. Mari kita jangan diam saja ketika keluarga kita sedang terancam bahaya. Ingatlah, keluarga adalah target utama yang mau dihancurkan iblis. Oleh karena itu, lindungi keluarga kita. Lindungi keluarga kita dari doa kita, dari teladan kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena ketaatannya, Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah. Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela. Tuhan mau mencari orang-orang yang mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini. Bukan orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kesuaman. Terhadap orang-orang yang suam-suam kuku, Tuhan sangat keras mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini, dan Tuhan mencari orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau bergaul dengan Tuhan. Mampukah kita? Mampu, bisa. Kalau kita menyerahkan hidup kita, kemampuan kita kepada Tuhan, dan biarlah Dia mengatur dan menolong kita. Selamat berjuang, selamat untuk melakukan yang Tuhan inginkan bagi kita. Sekalipun berat, lakukan bertahap, maka engkau akan bisa mendapatkan yang Tuhan inginkan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu, dan biarlah kami boleh terus belajar, boleh melihat bahwa di tengah dunia yang jahat ini, kami sesungguhnya bisa untuk tidak mengikuti zaman ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dimampukan, dan kami mau seisi rumah tangga kami juga mau melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, jemaat yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu, dan biarlah melalui ibadah online ini tidak mengurangi rasa kita bersekutu di rumah tangga kita masing-masing. Kami berharap biarlah kita senantiasa sehat-sehat selalu, dan biarlah kita dimanapun berada, mari kita menjaga protokol kesehatan. Ketika kita di luar, mari kita mematuhi prokes itu, dan marilah kita sama-sama mendoakan. Sekali lagi kami mau sampaikan kepada kita bahwa kita sudah ada Satgas Penanganan COVID Sungai Yordan. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu, kalaulah misalnya ada sesuatu, misalnya kita terdampak COVID positif, tolong disampaikan kepada Satgas COVID kita melalui Bapak Samdek atau kepada Ibu Lucy atau kepada Bapak Simon Yusuf. Telepon, dan supaya tim Satgas ini pun juga boleh membantu bagaimana Bapak Ibu mendapatkan vitamin dan lain sebagainya. Tolong ketika kita sudah ada ketahuan seperti itu, jangan ditutupi untuk membantu di dalam penanganan, pencegahan, penanggulangan COVID ini. Dan jangan malu untuk mengatakan demikian, hal itu bukanlah aib. Itu adalah satu penyakit yang bisa diobati. Sedini mungkin bisa kita cegah. Oleh karena itu, mari tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Dan sekali lagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.